Menurut Wikipedia, Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Letaknya 140 km sebelah tenggara kota Jakarta. Itu sebab setiap akhir pekan dan hari libur, mobil-mobil berplat B selalu memadati jalan-jalan di kota ini, memenuhi setiap mall dan factory outlet yang ada, antri berkuliner di setiap rumah makan dan kafe, berfotoria dan melakukan banyak aktivitas yang menyenangkan dan menyehatkan di tempat-tempat wisata yang tersebar di dalam dan di pinggiran kota. Dan akhirnya, melepas lelah di tempat peristirahatan milik sendiri, di hotel, atau tempat lain yang lebih sederhana. Saudara-saudara, apa yang saya sebut tadi kian hari jumlahnya senantiasa bertambah. Di satu sisi, ini merupakan satu keuntungan bagi Bandung dan beberapa pihak yang bisa memanfaatkannya. Namun di sisi yang lain, keuntungan ini menjadi kerugian bagi Bandung dan pihak lainnya yang dipaksa untuk menerima kenyataan ini. Tak perlu riset dan googling yang menyebut berapa banyak tempat dan bangunan bersejarah menghilang dari kota ini demi keuntungan tersebut. Tak perlu riset dan googling pula untuk menyebut berapa banyak penduduk, manusia maupun benda hidup lainnya tersingkir dari habitat asal mereka. Mereka yang tersingkir adalah mereka yang tidak mampu bertahan atau dibuat tidak bisa bertahan dan tidak bisa dipertahankan. Mereka ibarat bagian tubuh yang membusuk sehingga perlu dibuang agar tidak merembet ke bagian tubuh yang lain. Siapa yang membuat mereka membusuk? Anda yang pintar dan luas wawasannya pasti tahu siapa yang telah membusukkan mereka. Disadari atau tidak, perlahan tapi pasti, Bandung sedang mengalami pembusukan yang teramat parah. Atas dasar tersebut, saya merasa Bandung sudah layak untuk diadili karena telah mengabaikan sejarah dan pelakunya dengan mata terbuka, dan kampung ini berada di dalamnya. Saya lahir di kampung ini, bahkan tali ari-ari saya tertanam di tanah kampung ini, lalu menghabiskan masa kanak-kanak, menikmati masa remaja, tumbuh menjadi dewasa, kemudian menikah, dan melahirkan keturunan. Di kampung ini kami hidup dan menghidupi. Namun kampung ini semakin lama terasa semakin asing, hingga ketika saya mati kelak, saya tak yakin bisa dikuburkan di sini, di kampung ini, di kampung yang sudah terkepung oleh tabu. Saudara-saudara, inilah kampung kami. Isi perut adalah muara dari segala persoalan hidup. Lapar adalah satu kondisi di mana perut dalam keadaan kosong, dan pemecahan logis dari masalah ini adalah dengan mengisi perut yang kosong. Dengan apa bahan makanan atau makanan itu bisa didapat? Tentu dengan uang. Uang bisa ada di tangan Anda karena satu sebab. Anda mendapat warisan atau hasil Anda bekerja. Seperti Anda tahu, kita tidak bisa selamanya mengandalkan warisan untuk mengisi perut. Dan sebab itu pula, kita harus bekerja. Bekerja sebagai tukang, sebagai kuli, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ahli, sebagai calo, sebagai pengusaha, penipu, pencopet. Bahkan juga bisa didapat dengan membeli lotre jika beruntung. Jadi untuk dapat makan kita harus bekerja. Karena dengan makan kita bisa hidup. Dan agar tetap hidup kita harus mengisi perut, bukan? Ini baru persoalan perut. Baru persoalan satu saja, yaitu makanan. Mengenai makanan, saya jadi teringat dengan sotonya Kami Ijot dulu yang begitu terkenal, dengan loteknya Mak Nis, dengan bandrosnya Mang Rosid, kopi Mang Acip, dan banyak lagi. Saya hanya bisa merindukan mereka saja, karena mereka sudah tidak ada lagi. Kehilangan mereka berikutnya adalah kebudayaannya. Memang tidak bisa dihindarkan, karena manusia tidak bisa melawan waktu dan perkembangan zaman. Hal itu pula yang membuat saya gelisah dan senantiasa berpikir, sanggupkah
gulai Pak Hakim, goreng ayam Kang Udin, goreng ayam Kang Aca, atau mie rebus dan aneka gorengan yang dijual Ence, yang sekarang masih ada di terminal, sanggup bertahan dari gempuran pengusaha-pengusaha franchise semacam McDonald dan Kentucky Fried Chicken. Saudara-saudara, kampung ini dibangun dengan semangat kebersamaan dan kerja keras. Para pendahulu, nenek moyang kampung ini, bahu-membahu membangun infrastruktur kampung agar menjadi tempat layak untuk ditinggali. Waktu, perkembangan zaman, berbagai kebijakan perlahan menghapus jejak mereka. Memang benar, tidak selamanya kita bisa mengikuti jejak mereka karena masalah yang kita hadapi kini berbeda dengan yang mereka hadapi pada masanya. Tetapi dengan terhapusnya jejak mereka, terhapus juga identitas kita sebagai warga kampung ini. Saudara-saudara, apa yang para pendahulu kita kerjakan selalu didasari kebersamaan. Untuk kepentingan bersama. Apakah kita kerjakan sekarang didasari kebersamaan? Untuk kepentingan bersama? Dengan tegas saya jawab, tidak. Lihat saja pembangunan hotel di samping terminal dan di belakang rumah saya. Apakah itu untuk kepentingan bersama warga kita? Tidak. Saya tidak merasa diuntungkan dengan pembangunan hotel tersebut. Karena dengan dibangunnya hotel itu, kehidupan saya sekeluarga menjadi terganggu. Dan saya yakin bukan hanya saya saja yang terganggu. Bukan hanya saya saja. Saudara-saudara, keadaan terganggu oleh pembangunan hotel tersebut baru permulaan dan hanya dirasakan oleh warga di belakang tempat hotel dibangun. Dalam jangka panjang, niscaya keberadaan hotel tersebut juga akan mengusik seluruh warga kampung ini, dan saat itu akan tiba, kita baru sadar bahwa kita sudah terlambat mengantisipasinya dan menyesali diri. Kenapa kita telah menjadi oknum yang memberi ruang keberadaan hotel tersebut? Pelan tapi pasti, kita disingkirkan dari habitat asli kita. Sekarang kepada Anda yang merasa telah memberi ruang untuk keberadaan hotel tersebut, sedikit banyak saya tahu motif Anda melakukan itu. Uang. Itulah motif Anda. Dan dengan uang itu, Anda telah memastikan perut dan kebutuhan Anda yang lainnya aman untuk beberapa saat. Tapi tahukah Anda bahwa apa yang Anda lakukan dan kerjakan itu telah merugikan kami? Dan tidak lama lagi juga akan merugikan Anda suatu hari nanti. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh kita. Namun tak sembarang pekerjaan bisa benar-benar menghasilkan bagi kita. Jika itu dikaitkan dengan kepentingan bersama, kini uang telah meniadakan kepentingan untuk bersama itu. Begitu pentingnya uang bagi kita sehingga tega melupakan sesama. Saudara-saudara, mereka sudah datang. Jelas itu tidak bisa kita tolak. Mereka datang ke kampung kita, mereka sekolah, mereka bekerja, mereka berdagang, mereka menikah, mereka membangun tempat usaha, dan tidak sedikit pula mereka mengeksploitasi kampung ini. Sementara sebagian saudara kita satu persatu pergi, pindah ke tempat yang jauh di sana, melupakan kampung ini. Akankah sekarang kita mampu bertahan? Tak ada yang menjamin. Kepada Anda yang sudah datang atau baru datang, kami terima dengan tangan terbuka. Karena pada hakikatnya kita sama. Tapi ada hal yang perlu Anda tahu dan pahami. Anda, saya, dan kita semua harus menjaga apa yang telah dikerjakan para penghulu tempat ini. Dan jika harus ada yang berubah, hendaklah itu untuk kebaikan saya, kebaikan Anda, dan kebaikan kita semua. Jika tidak, saya akan mengusahakan untuk kebaikan saya, minimal untuk keluarga saya sendiri. Demikianlah seburuk-buruknya ikhtiar saya menjaga diri, keluarga, dan kampung saya. Saudara-saudara, kampung kita penuh perkelahian. Kampung kita sudah beranak pinak, melahirkan generasi pendiam, melahirkan generasi bungkam ketika ketidakadilan terjadi.
kampung kita jadi penuh dengan perkelahian sejak kau menyulutnya. Tapi satu yang perlu kau ingat. Satu saja yang perlu kau ingat. Jangan pernah cerai-beraikan kami. Jangan gadaikan kampung ini. Kampung ini adalah rumah kami, rumah kita, peradaban kita. Wahai kau sang penyulut, jika kau benar ingin membangun tempat ini, kampung ini, nyahkan pikiran usang itu dari kepalamu. Divide et impera hanya dilakukan oleh penjajah. Kau tidak hendak menjajah kampung kami, bukan? Tapi jika kau tetap memelihara gagasan usang itu untuk alasan pembangunan, kau akan berhadapan dengan kami.